Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kegiatan dan juga trik-trik atau tips di dunia rongsok. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, saya ingin membahas tentang tips mencari rongsokan dengan modal sangat kecil atau tukang rongsok modal minim gitulah teman-teman. Bagaimana caranya kita memutar modal kita yang cuma sedikit untuk membeli rongsokan gitu. Karena kita tahu sendiri teman-teman ya, nyari rongsokan juga itu modalnya itu banyak gitu. Tapi bagaimana kalau modal kita sedikit? Nah, ini saya lihatkan contohnya teman-teman ya. Ini kemarin mungkin barang yang di atas mobil ini hasil ngerongsok kemarin ya teman-teman. Ini perkiraanku cuma menghabiskan 150.000 teman-teman. Karena memang sedikit, besinya sedikit teman-teman, dan yang banyak itu plastiknya. Makanya dari itu sebenarnya modal minim itu tetap bisa barangkali ngerongsok kalau kita memakai tips ini. Jadi caranya begini teman-teman, kita jangan milih-milih barang kalau ada orang jual. Maksudnya orang mau jual plastik ya kita beli, mau jual botol ya kita beli, begitu kan. Biasanya kalau modalnya banyak itu males ngambil plastik, males juga ngambil botol, pengennya mengambilnya besi terus. Sebenarnya masih ada lagi seperti kardus ya atau karton itu bisa diambil juga. Nah ini seng, nah seperti ini juga seng teman-teman ya. Kenapa kita harus ngambil semuanya kita mau ambil? Karena seperti plastik, seng, botol dan karton itu harganya murah teman-teman. Jadi biarpun modal kita tipis atau minim, itu kita masih bisa mendapatkan barang banyak kalau kita membelinya itu plastik, botol, seng dan karton. Padahal teman-teman, keuntungan plastik itu 2 kali lipat atau 100%, bahkan biasa lebih. Sedangkan keuntungan botol itu sekitar lebih 30%. Terus keuntungan seng juga 100%. Jadi gampang hitungnya teman-teman. Beda dengan besi yang untungnya cuma sedikit, paling ya kalau kita beli besi 2.500 nanti paling untungnya cuma Rp500 per kilo. Jadi kalau modal kecil terus pakai membeli besi ya dapatnya sedikit. Tapi kalau dipakai beli plastik, seng, karton, botol ya dari modal yang misalnya 300.000 habis untuk membeli barang-barang murah itu, nanti setelah kita timbang biasanya dapatnya itu 2 kali lipatnya. Misalnya modal 300 ya dapatnya setelah ditimbang menjadi 600 atau ya minimal 250.000 gitulah dapatnya, jadi menjadi 550 gitu atau 500.000 setelah keluar biaya operasional. Jadi begitu triknya teman-teman ya. Sebenarnya jerigen-jerigen minyak begini masih ada yang butuh untuk dipakai ulang, istilahnya dibeli untuk dipakai ulang ya, biasanya untuk pelampung rumput laut gitulah. Tapi kita belinya kan tetap ditimbang teman-teman ya, jadi sangat murah.
kaleng-kaleng seperti ini juga itu belinya juga seharga beli seng. Misalnya seng harganya 1.500, kita belinya 750, jadi bisa 2 kali lipat lah malahan keuntungannya dibanding beli besi. Belinya 2.500, jualnya ya sekitar 3.000 atau 3.100. Jadi nggak usah malas ngambil barang-barang murah seperti ini teman-teman, kalau memang modal kita sedikit. Karena sebenarnya justru yang barang-barang murah seperti ini, seperti plastik, seng, dan botol itu, justru itulah yang banyak untungnya. Ya memang kita nggak megang uang banyak, maksudnya modalnya 300-an, tapi yang penting kan dapatnya banyak teman-teman ya. Untungnya itu maksudnya banyak. Daripada kita megang modal 1 juta, untungnya 200.000, ya mendingan modal 300 tapi sudah dapat untung lebih 200.000 seperti barang-barang begini. Kalau kita mau mengambil barang-barang murah seperti ini yang kurang diminati oleh tukang-tukang rongsok. Tukang rongsok itu kebanyakan berminatnya sama barang-barang yang besi atau pokoknya yang berat-berat lah. Nah, kita sebagai tukang rongsok yang kurang modal, bagusnya kita berminat juga di bidang plastik atau botol. Adapun besi ya tetap diambil lah teman-teman, karena memang kita nyari besi juga. Tapi jangan menolak kalau ada yang jual botol, plastik, atau seng. Yang penting modalnya dihabiskan untuk belanja barang, cepat habis modalnya, cepat ditimbang, jadi cepat putarannya. Itulah teman-teman cara mengakali kalau modal kita cuma sedikit. Terus keuntungannya juga kalau kita ngambil barang-barang murahan begitu teman-teman ya, kita nggak perlu pergi jauh-jauh kok. Banyak tetangga-tetangga kita yang punya plastik, punya botol, punya seng gitu. Jadi paling cuman di sekitaran kampung kita saja sudah dapat banyak. Nggak perlu sampai keluar desa atau keluar kecamatan atau keluar kabupaten untuk nyari barang. Kalau memang kita mau istilahnya semuanya serba mau ngambil gitu, nggak milih-milih barang lah. Paling hanya seputaran desa kita atau kampung kita itu sudah, kalau uang modal misalnya 300.000 ya sudah habis untuk beli plastik, botol, seng seperti ini. Jadi ya jangan sia-siakan peluang lah teman-teman. Rezeki nggak boleh ditolak. Jadi apapun yang dijual oleh masyarakat, yang penting laku kita jual lagi, jangan kita tolak. Semuanya ibaratnya biarpun ini sudah menjadi sampah, tetap bernilai, bahkan justru keuntungannya malah bisa 2 kali lipat dibanding dengan barang-barang yang mahal harganya seperti besi atau dan lain-lain lah. Nah, begitulah teman-teman, video kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman ketika modal kita sudah minim. Itu bagusnya kita beli barang yang murah-murah, karena barang murah itu sebenarnya keuntungannya itu malah 2 kali lipat. Jadi kita juga nyarinya nggak perlu jauh-jauh, terus putarannya bisa cepat, karena sehari kita bisa nimbang sampai 2 kali juga kalau memang pas ada rezeki. Jadi kita tinggal mengejar putarannya modal supaya bisa menjadi banyak, begitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.